Bank Sentral dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di sini terdapat dua pengertian bank sentral. Yang pertama, bank sentral sendiri yang secara umum memiliki pengertian sebuah instansi yang memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneter sebuah wilayah negara. Sedangkan menurut John Singleton 2011 mengemukakan salah satu definisi bank sentral dalam arti sempit, di mana bank sentral merupakan sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana seperti rekening dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir settlement dari transaksi antara bank. Lalu, sejarah bank sentral. Mengapa sih Bank Indonesia atau BI mempunyai peran sebagai bank sentral? Oh iya, sebelumnya mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau sekarang peran bank sentral ada pada Bank Indonesia atau BI. Tentunya Bank Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Pada sebuah negara, tingkat sebuah stabilitas ekonomi sangat amat tergantung dari nilai mata uang yang sudah berlaku. Pada usaha menjaga tingkat kestabilan mata uangnya, maka lahirlah sebuah lembaga yang sudah dikenal dengan nama Bank Sentral. Namun ternyata, bank yang telah memiliki peran sebagai bank sentral di Indonesia bukan hanya BI saja. Dalam perjalanannya, terdapat 3 bank yang sudah pernah menjadi bank sentral dalam negara ini, yaitu yang pertama, ada Bank BJB atau The Joint Bank. Yang kedua ada Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan yang ketiga ada Bank Indonesia atau BI. Ketiganya memiliki peran penting untuk menjaga tingkat stabilitas mata uang di zaman penjajahan kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama, Bank BJB. Bank BJB adalah bank sentral pertama di Indonesia. Lembaga ini dibangun tahun 1929 di masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin Raja Willem I. Lokasinya tepat di Jakarta. Fungsinya yaitu berusaha untuk mencetak serta mendistribusikan uang kertas pada wilayah jajahan Hindia Belanda. Mata uang yang disebarkan pada masa tersebut merupakan gulden Belanda. Dan yang kedua, ada Bank Nasional Indonesia atau BNI. Yang kedua, Bank BNI ini pada awal kemerdekaan Indonesia, lembaga perbankan yang telah memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan mata uang yaitu Bank Nasional Indonesia. BNI menjadi sebuah lembaga finansial pada saat ini, menerbitkan uang Republik Indonesia atau dikenal dengan ORI, yang dikenal dengan mata uang pertama yang telah diterbitkan oleh Indonesia. Tujuannya dikeluarkan ORI untuk mencegah peredaran mata uang lain dan menegaskan wibawa pemerintah Indonesia. Dengan adanya ORI, maka uang yang diterbitkan oleh pihak Jepang maupun The Japanese Bank sudah tidak berlaku lagi. ORI dicetak dengan bentuk uang kertas yang sudah ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan. Namun, peran BNI tidak berjalan lama, alasannya BNI memiliki aset yang terbatas. Peredaran ORI saat itu tertulis tidak bisa dijalankan secara maksimal serta juga tidak dapat tersebar pada seluruh daerah Indonesia. Sehingga peran bank sentral di Indonesia dialihkan kembali kepada pihak The Japanese Bank di tahun 1949. Lalu yang ketiga ada BI atau Bank Indonesia. Awal bulan Juli tahun 1953, pemerintah Indonesia telah membangun Bank Indonesia serta menjadikannya sebagai Bank Sentral Indonesia. Dalam perjalanannya, BI mempunyai tugas dan peran yang sama dengan The Japanese Bank di tahun 1968. Tugas serta peran BI mulai berkurang. Hal tersebut ditandai dengan Undang-Undang Bank Sentral tahun 1968 yang berisi bahwa BI tidak akan lagi menjalankan perannya sebagai bank komersial. Namun, pada tahun 1999, BI mendapatkan peranannya kembali sebagai bank sentral dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Banyak peranan telah dipegang oleh BI hingga sekarang. Dalam menjalankan perannya, BI singkatnya memiliki 3 tugas utama. Yang
Yang pertama, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga kelancaran pada sistem pembayaran dan juga menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Di sini terdapat wewenang, tugas, dan peran BI sebagai bank sentral. Wewenang meliputi yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter, yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran, dan yang ketiga, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Lalu terdapat tugas. Yang pertama, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Lalu terdapat sebuah peran. Yang pertama, Bank Indonesia ini memiliki peran untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui sebuah instrumen suku bunga pada operasi pasar terbuka. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya dalam perbankan. Yang ketiga, Bank Indonesia telah memiliki sebuah kewenangan dalam mengatur serta menjaga kelancaran pada sistem pembayaran. Yang keempat, Bank Indonesia berperan mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara makroprudensial. Dan yang terakhir, sebagai jaring pengaman pada sistem keuangan melalui fungsi bank sentral, yaitu Lender of the Last Resort atau LORD atau juga LOLR. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di sini terdapat pengertian. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Lalu, alasan dibentuknya OJK. Pembentukan OJK merupakan upaya pemerintah RI menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan. Di sini juga terdapat sejarah singkat OJK. Oh iya, di sini setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral tadi itu dialihkan kepada OJK. Bisa kita lihat di sini sejarah singkatnya dimulai pada 22 November 2011, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disahkan. Lalu pembentukan tim transisi OJK tahap 1 pada tanggal 15 Agustus 2011. Tanggal 31 Desember 2012, OJK resmi bertugas dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Lalu pada tanggal 18 Maret 2013, pembentukan tim transisi OJK tahap 2. Setelah itu, 31 Desember 2013, OJK mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI atau Bank Indonesia. Lalu tanggal 1 Januari 2015, OJK mulai bertugas dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Selain itu, OJK juga mempunyai wewenang dan peran. Wewenangnya pada pasal yang sama, OJK juga berwenang di dalam kaitannya untuk membuat pengaturan dan melaksanakan fungsi pengawasan terkait aspek kehati-hatian bank, termasuk tata kelola bank, manajemen resiko, pencegahan pembiayaan terorisme, dan kejahatan perbankan, prinsip mengenai nasabah, dan anti terhadap pencucian uang dan melakukan pemeriksaan bank. Wewenang OJK yang berhubungan dengan tugas pengawasan bank dimuat dalam pasal 9 Undang-Undang mengenai OJK. Lalu terdapat peran OJK.
Otoritas Jasa Keuangan dalam bisnis bank tidak kalah penting dengan peranan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK mempunyai peranan penting dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK melakukan pengawasan secara independen dan akuntabel. Peranan OJK dalam pengawasan dan pengaturan bisnis bank sangat luas karena mencakup pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial.